Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrathna al-kitab alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Sadaqallahul azim. Kajian kita kini Pak Ibu, suratnya surat Fatir. Surat apa? Fatir. Fatirun. Fa ada alifnya, fa to ro. Fatirun. Fatirus samawati wal ardh. Fatir itu artinya Maha Pencipta. Fatir itu artinya Maha Pencipta. Fatirus samawati wal ardh. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi itu Allah yang menciptakan. Surat Fatir ayat 32. Ayat berapa? Ada nama Fatir sebab. Hah? Nak pak? Cucu? Nak bapak? Sancak tu. Fatir. Pencipta. Apa kata Allah? Thumma awrathna al-kitab. Kemudian telah kami wariskan, telah kami wahyukan al-kitab, Al-Quran. Alladzi nastafaina, atas orang-orang yang telah kami pilih min ibadina, dari hamba-hamba kami.
Jadi kitab Al-Quran itu Pak diwahyukanlah kepada siapa? Kepada hamba pilihan Allah. Kok disebut hamba pilihan Allah Pak Ibu? Sebab Nabi Muhammad itu manusia biasa. Nabi Muhammad tidak malaikat dah Pak. Kamu jawab. Persis sama, tidak beda. Yang membedakan awak dengan Nabi Muhammad di luar nilai kemanusiaannya. Kalau kajian manusia Bapak Ibu semua. Oh makan Pak, lain makan. Nabi Muhammad makan. Awak lain lalu. Nabi Muhammad lalu. Awak babini coba suami. Kalau laki-laki itu babini, Nabi Muhammad babini yo. Awak lain baranak, Nabi Muhammad baranak belum. Istrinya. Ayah kan? Sama. Jadi sifat kemanusiaan awak sama dengan Nabi Muhammad SAW. Ada yang membedakan kita dengan Nabi Muhammad itu adalah nilai kenabian dan kerasulan. Itu maknanya dipilih Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Catatan pertamanya apa? Dek Nabi Muhammad Bapak Ibu memiliki sifat kepribadian al-maksum. Apa itu al-maksum? Terhindar dari perbuatan maksiat. Awak tidak bisa diangkat jadi nabi Pak sampai kiamat. Bu, awak tidak bisa diangkat sebagai nabi sampai kiamat, sampai awak mati. Kau tidak bisa sebab manusia kau tidak al-maksum. Kalau Nabi Muhammad al-maksum, Bu, memang dilindungi, terhindar dari perbuatan maksiat. Kalau awak banyak maksiat. Dek awak banyak maksiat, tu mangkonyo dosa-dosa nang ngenek-ngenek tu awak gugurkan. Ba cara manggugurannya buya? Di antaranya ketika apa Ibu pai salat berjamaah sudah menggugurkan dosa. Itu selesai Bapak Ibu salat berjamaah berzikir astagfirullahaladzim, dan seterusnya sampai berdoa juga menggugurkan dosa. Tanpa sadari ya. Selesai baca Al-Quran, awak menggugurkan dosa dengan bacaan Al-Quran. Katiko pai bu pai ke masjid bawa piti 2000 basadakah ke masjid menggugurkan dosa. Sebab dosa waktu banyak. Dosa itu ada dua Pak. Ada dosa namanya bernilai fahsya, ada dosa bernilai mungkar. Beda fahsya dan mungkar gitu. Beda yang fahsya dan mungkar Pak. Ada dosaku fahsya, ada dosaku mungkar. Awak sehari-hari melakukan dosa fahsya atau mungkar? Mungkar. Mau jalan Pak supaya paham. Dalam ayatnya itu tanha anil fahsya wal itu bahasa tuh.
Kalau fahsya itu Bapak Ibu, dosa yang akan membawa kita hina, dan yang akan dibawa hina itu bukan diri kita sendiri, termasuk orang yang di luar diri kita, mulai dari keluarga. Itu fahsya namanya. Paham? Dosonya lakukan Pak, tapi dosa ku membuat dirinya hina, keluarganya hina, anak-anaknya hina, kampungnya hina, kotanya hina, provinsinya hina. Itu fahsya namanya. Dan itu dengan sendiri Allah angkat gitu. Contoh segini yang sedang viral ya. Dan siapa betul? Ya namanya menyuruh jatuh kan? Tuan. Siapa cari itu? Kan bukan hanya keluarganya yang malu kan? Awak kan malu dulu. Masalah berita lu naik kan internasional. Orang luar negara tahu. Ya bahkan tak tahu orang luar negara. Nan di luar negara ku banyak orang awak sini. Itu namanya fahsya. Tapi kalau mungkar, dosa nanawa buat itu membuat hina itu diri awak surang, tidak satu orang lain. Contoh, Bu, yang mungkar itu contoh gini. Ibu misalnya duduk-duduk dengan kawan di masjid, tiga, enggak 5 menit cerita. Lah 10 menit tasawuf dan kawannya. Itu mungkar namanya. Dosa kecil tuh. Ya. Tapi kalau fahsya itu dosa besar. Nauzubillah Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah, dihindarkan oleh Allah dari dosa-dosa yang fahsya dan kemudian dosa-dosa mungkar. Tapi dosa mungkar kok sulit kita kendalikan Pak Ibu, karena memang keseharian kita ranahnya di situ nampaknya. Oleh sebab itu, karena dosanya mungkar, maka kita diberi ruang untuk menggugurkan dalam setiap hari. Kalau fahsya tidak bisa digugurkan Pak, kecuali satu. Kalau perzinaan, mohon maaf Pak Ibu, kalau perzinaan tentu harus diapakan? Ya, itu kan. Yang kedua harus diasingkan. Sudah diasingkan, nanti dia harus taubat dan nasuha. Panjang prosesnya Pak, sangat panjang. Ya, kadang-kadang ada yang melakukan dosa fahsya itu 3 paket. Paket pertama mabuk. Sudahlah mabuk itu tidak terkontrol dirinya, berbuat asusing, pelecehan. Sudah dilakukan pelecehan, beko. Paket ketiga lain, dalil-dalilnya ke menutupi mampu dihukum. Itu paket. Bamulunya dari mabuk. Itu mabuk, kalau mabuk itu dilarang mabuk. Mabuk jual pokoknya segala macam mabuk ada boleh. Asajo alatnya sarana dan membuat mabuk dah boleh. Amo Pak Ibu, durian dia tahu durian. Makan durian mabuk kira, berarti makan durian haram. Kalau mabuk, ada orang suka makan durian mabuk. Lain kalau aku lah haram makan durian, jadi itu kasih. Ayo yang melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala macam yang mabuk mampu hukumnya haram. Qaliluhu
sakarun fakatiruhu haram. Kalau sedikitnya saja dimakan mabuk awak, mangko banyaknya hukumnya haram. Pak minum kopi misalnya, sekali langsung mabuk sekali. Larang minum kopi Pak, ada minum lain. Tapi kalau minum kopi itu malah azmat tua, kita merancak dong, supaya tak banget itu pandangan pengajian itu. Baik yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Al-Quran itu diberikan kepada orang pilihan Allah, mangko beko apa kata Allah? Faminhum, di antara mereka umat Nabi Muhammad, zalimul li nafsihi, melakukan kezaliman kepada diri sendiri. Wah, Al-Quran itu kan lah dicetak gini kok. Alah sampailah di tangan kita sadoyo. Ya bu, aku nak bunuh apa ya? Ndak. Itu hebatnya, aku nak orang bunuh. Iya. Baik bu. Setelah Al-Quran disampai, ada guru nama jaga Bapak Ibu atau tidak majan. Bapak Ibu surang saya berajalai, buka Al-Quran bu. Kemudian setelah ibu buka, ibu pelajari, ibu paham. Contoh pahamnya begini. Warka'u ma'arraki'in, dan sholatlah kalian dengan berjamaah. Tuh ilmu yang dapat dari Al-Quran. Ternyata bapak ibu tidak sholat berjamaah. Pak ibu tidak tahu ilmunya kok sholat berjamaah teman. Tapi bapak ibu dengan sengaja tidak ikut sholat berjamaah. Mangko namanya bapak ibu zalimul li nafsi, zalim kepada diri sendiri. Paham? Jadi ketika bapak ibu baik ke masjid untuk sholat berjamaah itu, sabananya bapak ibu deklah tahu ilmunya dan tidak mau menjadi orang yang zalim kepada diri sendiri. Itu yang zalimul li nafsi. Al-Quran sudah diterima, sudah dipahami, tapi ketika mengamalkannya dia tidak mau, maka disebut dengan zalim kepada diri sendiri. Contoh sederhananya, sholat berjamaah. Kalau mau itu buya, tidak usah jadi tambah ilmu oleh buya. Salah dulu. Tambah zalim bawa. Barajana namo berarti membodohkan diri sendiri, namanya zalim juga kepada diri sendiri. Ketika sudah belajar tidak diamalkan ilmunya dengan keseranaan dan kemampuannya, maka di situ pula dia dikatakan zalimul li nafsi, zalim kepada diri sendiri. Banyak contoh-contoh yang lain. Ya Pak Ibu, paham ya? Itu satu. Kemudian yang kedua kata Allah, wa minhum muqtasid. Dan ada juga orang setelah mempelajari Al-Quran, setelah dipahaminya Al-Quran, mereka menjadi orang yang setengah-setengah. Tidak zalim itu, setengah-setengah, 50-50. Maka situ ya, begini, inyo tahu sholat, inyo lakukan sholatnya.
Tapi setelah pulang dari sholat, nan baju di jalan dulu. Itu namanya muqtasid dalam Al-Quran. Setengah. Ibadah ini jalankan, ya kan? Nan maksiat ini lakukan. Muqtasid namanya. Dalam bahasa lain Al-Quran menyebut al-fasiquna, orang-orang fasik. Jadi orang fasik, pai umroh pai pai haji pai tapi nambah judi jalan kursi ada namanya asik. Atau nak pulang dari haji malam main domino, habis itu taruhan minum di talu. Alai pak, ada itu. Haji muqtasid nama. Nah haji mabrur, haji muqtasid. Sabut pada itu pak. Nggak pulang dari haji pak, tapi main domino. Kalau sekedar main domino kan tidak ada. Nan satu taruhan minum teh tandung gua. Itu. Kalau basobo dapat mode itu sabun saja nyo Pak Haji Muqtasid. Nyo sudah paham Muqtasid tu, puma keberangnya. Kecuali apa itu sampai Haji Pasik nyo paham tu. Berangnya bawah. Tapi kalau Haji Muqtasid, kalau tidak satu mengaji kini mah tentunya. Dan tentu kan satu mengaji ini. Kalau tidak satu mengaji bagi itu tentunya. Kalau Pak Ibu Sabui Pasik itulah besok kan, lah umum bahasanya. Tapi kalau Muqtasid, ambo yakinnya tidak paham. Anak Haji Muqtasid kok, tidak salah perjalanan. Oh, ingin tahu nak? Kalau ingin tahu Haji Muqtasid itu dibawa ke masjid mengaji. Gue sudah lama tidak mengaji, main domino lagi dibawa tadi. Dulu lo dibawa lagi dari awak. Baik yang mulia dari Allah SWT. Terakhir, ini terakhir golongan yang ketiga. Apa kata Allah? Wa minhum, dan di antara mereka yang sudah menerima Al-Quran, sabiqun bil khairati bi'idznillah. Mereka berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan atas izin Allah. Jadi golongan terbaik itu golongan ketiga. Satu tadi zalim, yang kedua muqtasid, yang ketiga mereka berbondong-bondong bersemangat untuk mengamalkan apa yang sudah mereka dapat. Dan itu kata Allah tidak terlepas dari pertolongan Allah. Biiznillah. Itu maknanya ketika Bapak Ibu mendengar adzan, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Bapak Ibu semangat mau pergi ke masjid, tapi ketika mendengar itu maka jawabnya la haula wala. Kenapa? Karena kita yakin bahwa langkah kaki kita tidak akan pernah bisa bergerak menuju panggilan Allah kalau tidak atas izin Allah. Dan jauh saja bisa kajian kemarin, itu tanda Allah yang menolong. Nanda ke Pak, rumah samping masjid nak talangkang ke masjid. Kenapa? Ada sih kok. Lain.
Para kisah kamu silat tua pajalan kaki kemari bang. Oke, Pertamina sudah jawab bang. Itu biiznillah tuh. Atas izin semangat beliau menuju masjid itu sholat berjamaah biiznillah. Aku rumahnya dan di samping masjid mana? Salangkah dibunuh di Paji bang. Dan pelot dinding masjid. Payah melangkah kaki ke masjid. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjadi golongan yang ketiga, sabiqum bil khairat. Nah, golongan ketiga Bapak Ibu dia reward oleh Allah. Apa rewardnya? Dzalika huwal fadlul kabir. Orang yang demikian itu kata Allah, dia mendapatkan kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu. Semulia-mulia orang mohon maaf Pak Ibu, semulia-mulia orang kalau dia tidak mau memenuhi panggilan Allah, maka di mata Allah hina, dan yang mau memenuhi panggilan Allah fadlul kabir, dialah sejatinya yang paling mulia. Pak, ada tetangga Pak, mohon maaf Pak ya, ini di luar sana menjabat Pak. Pejabat lah bahasanya itu. Kok pejabat provinsi lah namanya, pejabat kota lah namanya, ini menjabat pokoknya. Tapi ketika adzan sholat subuh, ini enggak baik ke masjid berjamaah dong. Ini di rumah set. Berarti dia tidak mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaannya hanya dari manusia. Apa enggak sholat Pak? Allah Karim. Dia dapat jabatan dunia tapi dia tidak sholat, berarti sama sekali inyo tidak mendapatkan kemuliaan di mata Allah. Itu makanya Allah mengingatkan kawak. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita semua, termasuk diri aku pribadi, tidak ada kecuali yang lebih takwa kepada Allah. Jadi ukuran kemuliaan manusia itu ada pada takwanya. Ada pada takwanya. Oleh sebab itu baik jago terus takwa di masa doa baru. Akhirnya Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah selalu kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa asbiqis sayyi'atal hasanah, dan ikuti, iringi perbuatan salahmu dengan kebaikan tamhuha, maka akan dihapus kesalahan itu. Kenapa? Jikalau Allah membuat salah Pak, ikuti dengan kebaikan. Kebaikannya beristighfar. Baik, yang mulia Allah SWT, itu saja kira-kira dan dapat saya sampaikan kepada Ibu saudara. Kita semulakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu